Bang saya duduknya gini aja ya biar. Ya saya. Beb, kamu jangan posisi, jangan ngomong doang lo. Lo kan pada kerja, lo beli dong. Kalau nggak ngusuin deh. Lagi pandemi itu kan ya. Waduh. Wah, ngeband itu sebuah eksklusivitas. Ini benar. Ini meja kosong. Sebel sama keadaan, sangat amat sebel. Nggak terima. Apain lo? Sholat. Lo nanya, ya lo kok madepnya ke sono? Gue madep ke timur gue. Belum berangkat, gue udah ditransfer. Itu Toto Tewel yang ngajak. Ya. Gue bikin program waktu itu namanya Sumber Rezeki Maya. Enggak dong, kan senior emang udah tugasnya men-support. Oh, men-support. Udah, gitu. Di saat si Mas Amboro ini lagi ngedrop, ternyata teman yang menarik ya. Roy Konia, Edo Borne, terus siapa yang ada Bentang tuh, Riot Cup, Om Leo. Cuman itu dia, ngarep kagak. Yang penting gue gerak aja gitu. Masih di sini, di Podcast. Pada tahun 1945, ada sebuah peristiwa penting yang melibatkan antara Indonesia, Belanda, dan Inggris. Sekitar tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember terjadi peperangan antara dua pihak itu, tiga pihak itu, Indonesia melawan Belanda dan Inggris. Indonesia dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan Letkol Isdiman. Dia mungkin adik kakak ya, tapi kayaknya bukan juga ya. Adik kakak bukan sih? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Coba dicari tahu aja ya. Okay. Lalu pihak Belanda dan Inggris itu dipimpin oleh Brigadir Battle. Peristiwa ini dikenal dengan Palagan Ambarawa. Saya ceritakan karena tamu kita kali ini bernama Amboro. Silahkan menuju tempat yang disediakan. Merdeka. Apa kabar? Ya sehat bang. Ini saya taruh di mana ya? Ini saya udah siapin nih. Tepat. Sip. Ya. Ngomongnya dikit ya. Rapin aja, rapin. Iya bener. Aris. Mas Amboro itu nama asli apa? Nama asli. Isu kan? Nama asli ya? Iya. Bisa sedikit diceritakan bagaimana kok bisa dikeluarkan dari Foo Fighter gitu, sebagai drummer? Mirip gak sih? Itu hanya kebetulan ini ada yang bilang mirip. Ada yang bilang mirip ya? Kalau nggak ada yang bilang mirip, nggak bakal dikasih mirip. Nggak bakal. Iya. Ya untuk para podcaster, untuk para podcaster yang ingin mengetahui siapa sih beliau ini atau apakah beliau ini, silakan Mas Amboro bisa dijelaskan. Oh, iya. Kenapa sih kok bisa jadi kayak begini gitu? Oh iya. Sebelumnya makasih saya udah diundang di mari. Oh diundang ya? Datang sendiri kayaknya. Dijemput tadi. Oh dijemput ya, dijemput. Avanza, mobil. Avanza. Nih, ngorangin dong, sono. Nih. Bang saya duduknya gini aja ya biar. Ya bisa ya. Kemarin juga begini juga yang duduk terakhir ya? Iya nggak sih? Begini juga ya? Sila ya? Iya. Dingin kali ya? Enggak ya? Enggak. Coba diceritakan. Ya, bisa gini-gini aja bang. Oh iya, kenalkan. Saya Amboro, saya penyanyi yang mengarang lagu dan membawakannya seorang. Sendiri? Seorang. Sendiri juga boleh. Solois? Iya. Jogjais? Iya. Jangan. Lalu sebagai seorang vokalis, solois, udah punya karya dong? Udah dong. Banyak? Baru satu? Satu juga album. Satu bos. Kasian. Satu juga album. Kasian. Ini kan dikerjakan 2018 tapi jadinya 2019. Oke. 10 tahun sebelumnya saya udah rekaman juga. Bikin mini album. Mini album? Albumnya 5. Tuh, cuman waktu itu kan belum ada Instagram. Belum ada. Tuh, tahun berapa tuh berarti? Oh, itu dia, coba dihitung. Friendster masih ada? Masih. Mas Friendster ya? Iya, cuman kan warnet kan. Iya. Handphone belum layar sentuh. Masih snack yang itu ya? Iya, jadi untuk mempromosikan juga berkendala. Jadi, iya, karena mau main di mana gitu biar orang beli. Cuman jadinya ya udah jual ke teman-teman aja.
Jual paksa. Iya, gue data teman-teman SD gue, SMP, gue bilang, lo jangan dukung musisi, jangan ngomong doang dong. Lo kan pada kerja, lo beli dong, kalau nggak gue musuhin nih. Sedikit ngancam ya? Enggak, itu merayu. Oh merayu. Mm-mm. Coba boleh diangkat dikit ya? Boleh dong. Oh, cek apa ya? Ini di sini ada beberapa judul. Amsani, Iya. nonton konser, Mm-mm. pesona biduan. Ini kok ada kesan-kesan kayak lu bercanda gitu. Apa sih? Emang nggak boleh bercanda? Boleh. Cuma agak sedikit unik lah ya kalau menurut gue. Iya, kan yang serius udah banyak. Udah bubar. Oh iya, Iya, udah bubar. bukan maksudnya yang apa isi karyanya bermuatan apa serius gitu. Ada mencontoh siapa atau berkiblat pada siapa atau emang pengennya begini aja sih? Pengennya sih ngeband gitu kan. Tapi Cuman lu nggak asik, jadi pada males. bukan. Tapi Apa kalau melihat apa usia gitu kayaknya dan keadaan ngeband itu sebuah eksklusivitas. eksklusivitas? Maksudnya Karena apa tuh, coba? karena lu buat latihan aja orang harus perlu waktu. Dengan kesibukan yang serba cepat, orang untuk ngasih waktu aja tuh bukan nggak bisa, cuman perlu banyak tahapan nih, ngatur dulu ini itu. Kalau 3 orang, kalau 5 orang ngatur janji ketemu 5 orang. 5 kepala gitu ya. Susah. Jadi kalaupun bisa, itu adalah suatu eksklusivitas yang patut disyukuri. Sebuah eksklusivitas yang patut Iya. disyukuri. Jadi termasuk beruntung lah ya orang-orang yang punya band bisa bertahan. Iya, apalagi yang ngeband dari SMA, kuliah tuh udah jos lah. Jos. Ada niat untuk lanjut album berikutnya atau udah sampai sini aja udah? Ini sebuah pencapaian gua, udah stop. Ya lanjut lah. Lanjut. Berarti ada ya? Iyalah, memang nggak kelihatannya niat ya. Seperti kayak main-main aja gitu. Iya, emang nggak boleh main-main. Boleh. Kan kita berbagi kesenangan. Iya. Iya. Berarti ini membagikan rasa senang ya Iya. buat orang-orang bersyukur terhadap apa yang bisa dikaryakan. Iya. Jadi kalau senang, ya kan, orang kan jadi ke bawah senang, Ya. ya kan, senang. Ya itu rezeki juga kita bisa bikin orang seneng. Kalau nggak gitu bagaimana mau dipanggil di mari kalau gua nggak bikin orang seneng? Berbagi rasa kesenangan pada khalayak umum, khalayak. Iya. Kalau boleh tahu sudah berkeluargakah? Saya sudah. Sudah. Kalau lu lihat sehari-hari istri lu tuh merasa tertekan gak sih ketemu lu gitu? Secara kayaknya kok kan gue lihat di YouTube lu begitu banget ya. Iya. Lihat. Tekannya gimana nih? Ya begini gitu. Tekan kalau duit dapur gue otak-utik sih. Oh iya. Gitu. Lagi pandemi gitu kan nih. Waduh. Wah. Pandemi jadi alasan atau gimana ya? Soalnya sudah beberapa kali gue sering mendengar tuh mempermasalahkan karena pandemi. Karena apa? Karena sebagian musisi atau para player merasa nggak ada panggung, nggak ada apa. Ya awalnya sih pasti menganggap menjadi masalah. Ya. Tapi seiring waktu berjalan, kalau kita masih menganggap itu jadi hal yang bikin kita jadi mandek gitu ya. Nah itu baru menjadi masalah lagi. Daripada jadi masalah lagi, ya udah diterima aja. Pandeminya. Gitu. Ada solusi kemarin nggak? Solusi di dalam hal apa? Misalnya sebelum pandemi lu bisa manggung, konser apa, ngamen atau apa? Ada sih, cuman solusinya kalau buat dapur gitu ya, ekonomi gitu. Bini gue yang tadinya nggak kelihatan bisa bikin ini itu kue masak gitu, jadi akhirnya bisa bikin roti. Jadi apa namanya? Karena keadaan. Mampu sendiri bisa bikin roti. Nyata dia bisa gitu, cuman dia kurang serius. Akhirnya karena keadaan pandemi,
ada kursus-kursus kan tuh kan secara online tuh kan. Oh iya iya. Nah bikin lah tuh belajar. Lo kira bikin roti gampang, keras begitu lo, bejek-bejek aja. Sampai Terigu, akhirnya, air. dari pakai tangan sampai bisa beli mesin yang kecil, yang agak segini Curang deh. dong lo pakai mesin. Tapi kan bisa dulu pakai tangan. Oh iya. Iya. Coba di situ seminggu begitu, kalau nggak bengkak. Jangan. Iya. Udah bengkak. Iya. Udah bengkak. Oh pegel. Bisa, akhirnya gue pikir, wah, gue bilang bini gue, wah berarti lo, ini emansipasi wanita nih ya gitu. Oh jadi rotinya tuh dibikin diliatin aja apa dikonsumsi sendiri atau dijual atau? Ini kita jual lah. Oh dijual, oh salah satu cara. Ya. Sebelumnya dagang apa? Lontong enggak? Enggak. Jadi yang roti enggak? Agak. Oh Iya. lontong sayur. Agak. Sebelumnya ya, gue kan tadinya sebelum jalanin lagu sendiri ini, gue reguler. Reguler. Main event. Oh. Di tempat-tempat yang membolehkan kita reguler. Gak mungkin di bengkel. Iya, di apotek juga apalagi. Iya, jangan. Gitu. Jadi pandemi membuat sang istri belajar bikin roti, digangkan. Nah suaminya? Pandemi membuat orang jadi mau bergerak gitu. Mau bergerak. Bergerak lebih gitu ya. Kalau solusi terhadap Mas Ambur sendiri? Gue kemarin tuh akhirnya, apa? Bikin gini, gue kan habis album nih. ya. Desember 2019 baru rilis. Ya. Ya kan? Kalau lagu sih dibikin udah dari awal-awal 2018 tuh. Ya, tadi 2018. Rilis Desember. Gue udah menjalankan tour mandiri tuh ke Jogja, Solo, Sukabumi, Bandung. Lu tapi berarti hebat ya di sponsor sama Mandiri ya? Enggak, maksudnya kita secara mandiri. Oh, iya. modal sendiri gitu ya? Iya, modal manajemen waktu itu. Gitu. Nggak sendiri juga sih, itu modal rame-rame, temen-temen aja yang punya mobil. Sebentar. Mulut lu kering, lu pasti aus. Ini bener. Ini meja kosong. Iya. Ini nggak bener nih. Lu jangan bikin gua malu dong. Please. Ya ampun. Iya, itu kodenya tuh ya. Kode iya. Itu udah bukan kode keras tuh. Kode gebrak. Iya. Silakan langsung di Nggak di tos gitu. tos boleh tos. Iya. Jaga jarak. Iya. Gelasnya. Lo kan itu ada tangkainya kalau. Ini hiasan aja. Iya, pandangan orang berbeda-beda. Oh ya balik tadi lagi ke album ini. Iya, udah tour tuh. Iya, tour mandiri tadi. Udah tour, udah mulai ada khasiat nih. Wah, ntar main di sini daripada tour itu. Ya kan? Terus pandemi datang kan? Oke. Tercancel lah tuh. Ya udah diam dulu deh tuh. Oh, jadi waktu pandemi itu masuk lu masih ada jadwal? Iya. Tercancel. Heeh. Baji kan? Tuh gaya lu begini ya, nampangin cincin. Belaga gini deh. Enggak, gue berdoa. Cincin. Gue berdoa. Oh berdoa ya. Jadi apa yang akhirnya lu lakuin setelah pandemi datang? Tur lu kegencet-gencet. Apa ngirim klarifikasi? Sorry nih karena pandemi harus begini-begini. Ya enggak kan. Gue jadi bikin konser virtual atau apa. Oh. Kan kemarin sempet heboh tuh. Gue diam dulu sih pertama sih. Terkejut pasti. Enggak. Agak keganggu pikiran gue. Keganggu terus. Keganggu gue. Aduh, gitu lah. Baru seneng kan lo kan? Iya. Terus gitu, terus bokap angkat gue meninggal gitu. Saudara gak bisa datang ngurusin. Oh iya. Waduh, ya udah ini lo berarti gimana nih kenyataan begini nih. Udah, diam aja gitu. Tapi gak sampai ngedown. Ini sih gue. Apa namanya? Sedih. Ini gue, apa namanya? Gitu deh. Sebel sama keadaan, sangat amat sebel. Gak terima katanya. Marah. Iya. Marah. Awalnya. Marah, emosi. Iya, awalnya. Keadaan. Iya. Manusiawi. Dia manusia? Dia manusia? Manusia, setengah kera katanya. Setengah kera.
Terus sampai gue jadi agak religius tuh. Oh biasalah saat orang Iya, masalah gitu kan. berbenturan Oh. kembali ke Iya, gue membayang tuh, rajin, tapi gue nggak mau kelihatan sama orang rumah gue tuh ibadah gitu Iya. tuh. Nggak boleh ada yang lihat, gue sholat. Karena nggak ada yang lihat, khusyuk kan gue kan. Iya. Ada sebulan, ketahuan bini gue habis tahajud. Ngapain lo? Ya sholat. Kalau nanya, ya lo kok madepnya ke sono? Gue madep ke timur gue. Ya. Begini nih, kalau lu melakukan sesuatu, lu diem-diem aja gitu ya. Padahal kan lu bisa nanya gitu. Iya. Tapi selama lu nggak tahu sebenarnya nggak apa-apa katanya ya. Katanya kita nggak tahu. Iya, terus gitu. Bahkan di hati ya. Kiblat di Ka'bah sono, kok di hati sih? Ini siapa sih? Udah tahu dari kemarin. Ini suka mulai-mulai Siapa deh. sih dia? Kur, coba deh. Dit ya, Dit. Lanjut. Suka gitu ya, Bang. Iya. Lalu lanjutannya? Ini perlu dibacain Anas tuh nih biar tenang. Enggak, terus ya udah jadi dibenerin madepnya gitu. Iya, benerin. Terus gue Mana ke selatan? Selatan. Ika yang seharusnya. Terus akhirnya dari yang banyak minta, banyak doa, gue tuker jadi banyak bersyukur. Oke, siap. Banyak bersyukur. Gue bilang nih tuh, saya bersyukur, berterima kasih saya hari ini masih bisa makan. Ya. Masih saya masih ada handphone biar kaca retak-retak. Saya masih ada bocah-bocah masih pada sehat, anak bini sehat, keluarga juga mertua sehat gitu. Banda gue sebutin aja yang punya gue. Amplifier sama gitar, tuh deh. Motor, kan. Gue sebutin tuh semuanya. Gue sebutin juga makasih gue Jadi orang. iya gitu. Bener jadi orang gitu. Iya. Gue ini deh pokoknya gue bersyukur, ya kan. Sampai dateng namanya Wallace itu. Wallace. Tenang. Tenenet. Gatel-gatel gue tadinya stres. Ya. Iya. Iya. Gatel dipencet bunyi tenenet. Iya. Terus ya. Iya udah terus. Udahlah. Terus diajak tuh sama beberapa teman. Weh gue ada ngamen online nih, ikut yuk. Gua belum berangkat gue udah ditransfer. Loh juga. Terus gue liat, wah ternyata deh perngamenan online ini ya. Apa namanya? Hot. Hot tuh waktu itu Toto Tewel yang ngajak. Toto Tewel. Main gitar. Oke. Taruh. Siapa ya? Siapa? Legend. Legend Indonesia. Iya. Aduh gue kurang gaul ya. Yang Maaf ya. apa dulu? Elpamas. Ya. Elpamas. Apa ya Elpamas ya? Iya. Ntar gue cari. Ini tutup aja channel YouTube-nya. Ntar suatu saat kita undang ya? Iya. Saya undang ya, biar gue tahu gitu. Iya. Sama Om Iwan juga ya? Iya. Iwan Fals. Itu gue tahu. Sempat sama Om Iwan. Oh. Gue udah ajak tuh. Terus habis itu gue coba ngadain sendiri di Instagram gue. Gue mau coba bikin ngamen nih online. Ngamen online. Gue mainin lagu-lagu gue gitu. Iya. Gue mainkan. Beneran apa namanya? Abis main dapet pemasukan tuh. Ya kan? Rezeki datang. Kok tiap hari ada yang transfer nih. Oh postingannya belum gue tutup. Udah seminggu. Ada aja duit masuk, gue tutup. Ini. Cara tutupnya? Postingannya gue hilangin, ya kan? Cukup adil juga ya. Ya iyalah. Gue pikir kan ada beberapa yang suka, wih masuk terus. Enggak, kecuali kalau gue mengadakan program itu rutin. Ini kan gue kan cuma beta project gitu. Masih beta. Beta, kan? kayak cupang beta. Iya. Kalau yang tadi ngajak ngamen kan emang udah. Dia punya program sendiri, live streaming gitu kan. Alat-alatnya juga mencukupi. Kalau lo pakai? Gue waktu itu pakai celana. Pakai celana, baju celana. Celana. Maksudnya pakai kamera seadanya gitu atau handphone aja gitu.
gitu. Dan waktu itu gue belum tahu caranya biar audionya bagus. Akhirnya tahu? Tahu akhirnya, gitu. Tahu akhirnya. Nah, gue dari situ gue ngulik ada alat buatan Jawa tuh bagus tuh. Alat buatan Jawa? Blakon? Keplak namanya. Iya, kapluk gitu tuh. Oh keplak. Iya pernah dengar gue. Nah terus gue pinjam sama, waktu itu gue pinjam sama manajer gue, pinjam mixer. Gue kasih itu 3 channel. Jadi dari mixer masuk ke keplak, keplaknya masuk ke handphone. Oh. Ya kan, jadi mic, gitar masuk ke mixer tuh. Bisa kedengarannya jelas. Iya. Gue bikin program waktu itu namanya Sumber Rezeki Maya. Sumber Rezeki Maya. Iya. Nama. Ini kan sumber rezeki. Iya. Begitu pandemi kan harus online semuanya. Oh jadi Maya. Gitu. Nah itu gue minta ke senior-senior. Minta? Nggak malu? Enggak dong, kan senior emang udah tugasnya mensupport Oh yang mensupport. muda. Gitu. Itu kan juga secara umur lebih senior dari kita. Enggak. Iya. Gua tapang doang tua. Oh iya. Aslinya iya. Aslinya emang ya. Jadi ada sebuah kesimpulan yang baik di saat si Mas Amboro ini lagi ngedrop. Ternyata teman yang menarik ya. Iya. Jadi emang kalian harus berteman yang banyak. Hei kamu, aku lagi ya harus berteman yang banyak. Makanya gue di sini Ngapain di situ? main lah berteman. Oh main berteman ya. Siap. Iya. Di saat mulai bangkit itu ada apa sih namanya kayak ajakan-ajakan yang lebih itu? Pertama dia bertahap. Sumber Rezeki Maya sama teman-teman dekat terus minta ke, jadi gue live di Instagramnya orang itu. Misalnya gue live di Instagram lo gitu. Kenapa? Karena handphone gue tidak begitu baik ininya. Kameranya. Karena inilah apa ya, terganggu lah gitu. Iya. Kalau Sumber Rezeki Maya kan gue numpang di live Instagram lo gitu misalnya. Iya, dengan alat-alat gua misalnya gitu ya. Enggak, gue bawa mixer sendiri sama si keplak tadi itu. Oh. Audio signal divider keren itu. Iya. Iya. Jadi lo butuh apa? Enggak, gue butuh handphone lo doang sama akun gue yang datang ke tempat lo. Nah, udah. Salah satunya ya itu Roy Jekonia. Oh. Gitu. Gitaris Bumerang ya? Vokalis. Oh, vokalis. Iya. Vokalis Roy. Nggak ada kardus ya? Gue mau gigit kardus nih. Ada tuh. Ada tuh. Oh iya. Itu masih penawaran lo ya, belum diajak ya? Gue telepon. Iya. Iya. Jadi iya apa namanya? Itu ya jadi sedikit dalam tambang. Dalam tambang. Nah, jadi gue telepon, Mas, aku ingin menghibur awakmu, bilang gitu. Itu apa? Gue mau menghibur lo nih. Oh iya. Tapi sebetulnya gue promo, cuman numpang di live Instagram situ. Oh iya wes kene. Oh, disambut dengan baik Ya gue pun berani minta gitu karena gue tahu dia mengapresiasi karya gue. Kan gue dari ngamen online sama Om Toto Tewel itu, Om Toto Tewel itu pernah kolaborasi juga ngamen online sama beliau. Sama beliau, sama Mas Roy Jekonia. Ya udah gue, dan gue jadi pembuka waktu itu. Oh, dia ngeliat lagu gue itu, stas. Dia ngakak tuh, ngobrol, cocok. Kaget gue. Enggak. Jadi Roy Jekonia main di Instagram dia? Iya, Roy Jekonia, Edo Borne, terus apa yang ada Bentang tuh, The Riot Cup, Om Leo, terus... Om Leo bukan? Hah? Om Leo berkaraoke. Gitu. Tahu, gua parah gua. Iya. Nggak tahu gua Om Leo siapa. Terus. Iya, nah pas tempat Om Leo itu, dia ngeliat gue, mixer gue kecil 3, kan gue bawa gitar, bawa mixer, bawa stand gitu kan. Mic. Motor, mic bawa. Headset gitu kan. Baru lo bisa pakai mixer yang gedean dikit gak? Tuh gue ada tuh, pakai aja tuh Yamaha gue tuh kata dia.
10 channel. Pakai aja. Coba aja pakai, buka akutik nyala bisa nih Om Leo. Oh ya udah live Instagramnya pakai itu tuh, ya kan. Udah pas udah kelar gue live mau balik, bawa aja mixernya biar bermanfaat. Ih, seneng dong lu. Gue langsung bilang, wish. Rezeki nggak kemana ya. Iya. Ada usaha, ada hasil. Cuman itu dia ngarep kagak. Yang penting gue gerak aja gitu. Gerak aja gitu. Gerak ya. Lo gini dong. Bisa begitu deh? Iya. Gak bisa gue. Nih lagi nih. Matanya muter. Bisa gitu kayak ada air gitu. Hah? Itu rahasia. Itu dah. Gue belum lihat. Wow. Iya. Gue juga. Selain dari live dari konser-konser virtual ya, kita bisa sebut gitu ya, konser virtual. Enggak, itu Kita juga. ini aja sih apa namanya. Ngamen virtual. Bukan. Itu sebetulnya gue promosi. Promosi. Tapi numpang di Instagram orang. Karena handphone gue nggak begitu bagus. Tapi akhirnya itu jadi konsep yang bagus. Karena yang pada gue mintain itu kan follower banyak. Banyak, iya. Sekalian ya? Iya. Sekalian. Gitu gue kan main cuman selagu, 2 lagu, terus ngobrol kayak gini. Ya udah dari situlah gue mulai mikir. Tapi buat ntar nih, live Instagram itu bagaimana kalau nanti bukan ke orang individu-individu, cuman ke UMKM gitu. UMKM, usaha menengah, Kecil. Miliaran. Kok begitu sih? Apa UMKM apa ya? UMKM apa sih banyak? Hah? Usaha middle, gimana sih? UMKM. Usaha menengah, kredit mikro. Kredit mikro. Mungkin. Oke. Ya ntar deh, netizen pasti tahu. Pokoknya UMKM lah ya. Berhubungan dengan usaha lah ya. Iya gitu. Nah terus udah kelar gue sumber rezeki maya itu. Wah, lagi gue suatu saat ada yang ngehubungin, Bang main film nggak? Gitu. Loh, kok bisa? Oh iya. Karena di tahun 2019 gue main di Rekfest.